Perkenalkan, nama saya Astuti Kartika Prayogi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ramalan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Emas tentang tuberkulosis. Sebelumnya sudah tahu apa itu tuberkulosis? Belum, Mbak. Masnya merokok? Dulu merokok. Sekarang saya jarang-jarang, hampir enggak. Alhamdulillah kalau enggak, karena kalau Masnya itu merokok itu bisa memicu untuk terjadinya tuberkulosis. Ini ada leaflet atau lembar bali. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan ya. Silakan diterima dulu. Nah, di depan ada tema kita yang akan kita bahas ya, tentang tuberkulosis. Jadi sebelumnya tuberkulosisnya sendiri, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini dapat menyebabkan semua bagian tubuh, yang paling sering terkena adalah organ paru. Jadi kenapa saya katakan merokok adalah pemicunya, karena dia tuh bekerjanya di bagian paru. Nah, untuk tanda dan gejalanya tuberkulosis sendiri, untuk tandanya ada penurunan berat badan. Masnya ada penurunan berat badan secara drastis? Enggak, Mbak. Biasa Alhamdulillah. saja. Tidak nafsu makannya? Nafsu, Mbak. Saya makan itu hampir 4 sampai 5 kali satu hari. Alhamdulillah, tapi masih ideal ya Mas ya, nggak kelebihan berat badan ya. Enggak. Untuk dyspnea atau pusingnya sering mengalami Mas? Biasanya kalau habis bangun tidur itu agak sedikit pusing gitu. Langsung Sedikit minum langsung air aja Mas biasanya. hilang, tapi langsung hilang. Untuk sputum dan dahaknya itu biasanya berwarna hijau atau kuning. Nah, untuk gejalanya sendiri, gejalanya itu ada dua, untuk gejala sistemik atau gejala umum, dan ada gejala khususnya. Kalau gejala umum itu mencakup semua dari gejalanya, seperti nafsu makan tadi, terus batuknya. Kalau khusus itu tergantung dia mengenaknya di apa. Jadi di sini aku jelaskan dulu ya tentang yang gejala sistematik yang umum. Jadi untuk yang pertama, demam terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan pada malam hari, disertai keringat malam, kayak keringat dingin gitu. Terus kadang-kadang demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Jadi flu-nya itu kayak ada hilang kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada penurunan nafsu makan dan berat badan. Ada batuk selama lebih dari 3 minggu, dapat disertai dengan darah. Perasaan tidak nyaman atau tidak enak, bisa disebut juga seperti lemah. Untuk gejala khususnya tergantung dari organ mana yang akan terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengi, suara nafas yang disertai dengan sesak. Kalau biasanya mengi itu di orang lansia. Kalau emang udah parah banget biasanya dia ada. Dan untuk gejala khususnya yang selanjutnya, kalau ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Dan selanjutnya, bila mengenai tulang, maka akan terjadi seperti infeksi tulang yang pada suatu saat membentuk saluran dan bersuara pada kulit di atasnya, pada Bentar, Mbak ya. iya. Mbak lanjut aja, Mbak. Sudah Mas? Oke, saya lanjut aja ya. Untuk gejala khusus selanjutnya, untuk pada anak disertai dia dapat kena ke lapisan pembungkus otaknya, dan disebut sebagai meningitis radang selaput otak. Gejala adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran atau kejang. Jadi kalau anaknya kejang secara tiba-tiba, mungkin itu bisa disebut dengan radang selaput otak gitu. Untuk dampak TBC pada masyarakat itu mempengaruhi ekonomi keluarga, karena di sini untuk pengobatannya sangat mahal, dan dia tuh harus benar-benar rutin selama 6 bulan pengobatan. Jadi nggak boleh putus obat selama 6 bulan. Kalau di tengah jalan dia putus obat, harus mengulang lagi dari awal. Nah, untuk
Dampaknya ke masyarakat yang kedua, menambah banyaknya anak yatim piatu atau yatim piatu. Nah, untuk selanjutnya putus sekolah atau kasus gagal. Pengobatan meningkat karena biaya pengobatan yang tinggi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dibaliknya, nah banyak banget nih, pasti masnya juga kepo kan apakah TBC itu menular. Jadi TBC itu menular karena dia batuk, apalagi kalau di dalam rumah kayak gitu. Jadi kalau buang dahaknya jangan sembarangan, nanti kasihan yang kecil. Nah, penyakit TB paru ini menular melalui udara dengan bakteri mikrobakterium yang dilepaskan pada saat penderita itu batuk. Pada anak berinfeksi ini pada umumnya berasal dari penderita TBC dewasa. Bakteri ini bila sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak menjadi banyak, terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Jadi kayak sistem imunnya itu yang lebih rendah gitu. Dan dapat menyebabkan melalui pembuluh darah atau kelainan getah bening. Oleh sebab itu, untuk infeksi TBC dapat menginfeksi hampir seluruh organ seperti paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, kelenjar getah bening dan lainnya. Meskipun demikian, organ tubuh yang paling sering diserang yaitu seperti paru-paru. Nah, untuk resiko penularan melalui udara itu banyak ya. Kalau batuk di dalam rumah itu bisa kena ke anggota keluarga atau sahabat, rekan kerja. Bahkan penderita TBC dengan BTA batas tahan asma negatif umumnya tidak menular. Penderita dengan BTA positif sangat menular. Penderita BTA pasif setelah diobati beberapa minggu, resiko penularannya kecil. Orang dengan infeksi HIV atau imunitas rendah atau penyakit lainnya. Jadi stop merokok, hindari alkohol, obat bius, berobat secara teratur. Jangan stop obat sendiri karena anggota keluarga ikut aktif memperhatikan penderita minum obat secara teratur dan benar. Bila batuk harus ditutup mulutnya. Meskipun kita tidak terkena TB paru ya mas, kalau batuk emang adatnya kan untuk menutup mulut ya. Sebaiknya minum obat dalam keadaan perut kosong atau di pagi hari apabila memang itu sudah terkena, dan makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Bagaimana merawat penderita TB paru hingga sembuh? Itu sih di sini. Jadi kalau ada satu rumah yang emang kena TB paru, mungkin langkah ini bisa dilakukan ya. Jadi kita ikut mengawasi dan memastikan untuk penderita TBC minum obat dengan teratur dan benar. Jadi kita juga mengingatkan lagi untuk keluarga kita masing-masing. Jadi mengapa harus melakukan pemeriksaan rutin untuk yang penderita yang sudah aktif? Karena kita harus pemantauan kemajuan pengobatan, mengetahui ada atau tidaknya efek samping obat, memeriksa kesehatan, dan memberikan informasi menetapkan jenis obat yang perlu diberikan lagi. Nah, untuk mencegah TB parunya sendiri, yang paling akhir, hidup sehat, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, hindari stres. Bila batuk ditutup mulutnya, jangan meludah sembarangan, dan lingkungan sehat. Nah, itu sekian dari report saya mas. Siapa tahu ada yang ditanyakan? Itu kan tadi mbaknya bilang orang dengan penyakit infeksi HIV itu itu apa mbak? HIV itu penyakit dari seksual yang bebas. Jadi kalau masnya itu, kalau seandainya kan ada orang yang berhubungan dengan kayak wanita-wanita kayak gitu, kan dia kan udah apa ya, dikatakan udah banyak terkena infeksi kayak gitu. Jadi masnya juga bisa terkena kayak gitu.
Gimana mas, bisa jelas? Sudah. Kalau dari sini saya jelaskan, apakah masnya masih ingin untuk merokok lagi? Tidak mbak, sudah. Sudah ya. Leafletnya disimpan aja, siapa tahu butuh. Nanti kalau ada kurang jelasnya bisa ditanyakan lagi ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.